Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi hari ini saya akan bicara mengenai kuasa perjamuan kudus. Saya akan mulai dengan firman Tuhan di Lukas 22 ayat 19. Biasa kalau perjamuan kudus itu pakai ayat ini ya, Saudara ya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Oke. Jadi hari ini saudara kita akan bicara mengenai ini. Saudara, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai perjamuan kudus di perjanjian baru, ya, saya akan bicara dulu mengenai perjamuan kudus di perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang Tuhan kerjakan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Tuhan bicara mengenai perjamuan kudus ya. Kalau saudara buka Alkitab saudara di Keluaran 12 ya, ini Tuhan bicara mengenai judulnya itu tentang perayaan Paskah. Jadi Tuhan suruh bangsa Israel, masing-masing keluarga ambil domba. Terus disiapkan dombanya, domba berumur setahun, tidak bercela. Dan kemudian pada hari yang Tuhan tentukan, setiap keluarga itu dombanya harus dipotong. Dan kemudian setiap keluarga harus kumpul, komplit. Tidak ada yang ketinggalan. Dan mereka akan dinner bersama dengan domba tersebut. Ya, nah ini yang akan kita baca. Jadi dombanya dipotong, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, ini dia saudara. Ya, darahnya dibubuhkan pada ambang atas sama kedua tiang pintu. Ya, ini sebenarnya bicara mengenai salib Yesus, saudara. Ya, oke, next yang tadi. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya saudara dipanggang. Hanya dipanggang dengan api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perut. Tuh, saya lompat ke ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah saudara, mereka lakukan seperti yang Tuhan perintahkan ini. Jadi mereka makan Paskah kayak tadi saudara ya, dengan domba seperti itu. Dan saudara, kita tahu ceritanya malam itu ya, Tuhan kasih tulah terakhir kepada orang Mesir. Sebelumnya sudah ada 9 tulah. Dan tulah terakhir terjadi pada orang Mesir malam itu, yaitu lagi tidur saudara tengah malam, tiba-tiba semua anak sulung apapun yang ada di Mesir itu dibunuh. Mau anak sulung manusia, anak sulung domba, anak sulung apapun, semuanya dibunuh. Tapi saudara, luar biasanya tidak ada satu kematian pun terjadi di Goshen. Goshen itu apa? Goshen itu adalah tempat pemukiman orang Israel. Kita mau lihat sama-sama saudara, apa yang terjadi tadi sehabis mereka makan perjamuan kudus ini. Ya, sehabis mereka makan. Ini perjamuan kudus pertama yang Tuhan kasih. Apa yang terjadi? Nah, kita lanjut ke Keluaran 12 ayat 31. Nah, ini panjang saudara, saya ingin kita baca gantian ya. Keluaran 12 kita akan baca dari ayat 31 sampai 42. Saya minta tolong pria yang ganjil ya. Wanita baca yang genap. 31 sampai 42. Lalu malam-malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segala dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dan dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir para emas dan perak serta kain lain.
Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir itu akarnya menjadi roti benda yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sudah lewat 400 tahun. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita udah lihat tadi, ini yang terjadi setelah mereka tadi makan Paskah. Saya akan mulai dengan yang tadi, yang ayat 40 tadi. Kita bahas ini ya. Saudara, di sini dikatakan mereka itu 430 tahun ada di Mesir. Itu berapa generasi ya saudara ya? Kalau 430 tahun ya. Kalau 5 lebih ya, 5-6 ya. 5-6 generasi menjadi budak, oke, di Mesir. Saudara kebayang ya? 5-6 generasi menjadi budak di Mesir. Oke. Saudara kebayang ya, kalau budak itu, maaf ya, kita kalau punya ART di rumah aja masih lebih sopan. Benar nggak? Kalau budak kan dibeli, diperlakukan maaf kayak binatang. Makan seadanya. Budak pasti nggak ada yang sekolah. Ya kan saudara ya? Nah, saudara, kemudian saudara, budak ini ya, kita lihat tadi ayat, nah ini dia. Saudara, Alkitab tuh gini loh, spesifik banget. Saudara ya, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Oke. Tadi kita baca, di situ ada 630 laki-laki. Belum termasuk anak-anak. Oke, kalau satu keluarga, zaman dulu nggak KB ya, oke ya. 600 laki-laki, anggap wanita, kemudian ada anak-anak. Anggap minimal aja deh, anak ketiga minimal ya. Oke ya, sudah kebayang nggak sih kira-kira jadi berapa banyak orang Israel yang keluar malam itu? Jadi kalau laki-lakinya aja 600, padahal satu keluarga mungkin terdiri dari 5 orang. Berarti 3 juta minimal kata saya. Benar nggak? Ya minimal. Oke. Dan luar biasanya 3 juta orang, oke, dan ini menjadi budak selama 5-6 generasi, di mana kita tahu kalau budak itu pastinya kurang gizi. Makannya pasti nggak beres. Benar kan ya? Pasti badannya nggak kayak kita lah ya. Kita bisa nge-gym lah, kita bisa maintain ya dengan baik ya. Itu pasti badannya sakit-sakitan. Soalnya budak kerja keras dibantai saudara ya. Tapi saudara, luar biasanya apa yang terjadi setelah mereka melakukan perjamuan kudus malam itu. Jadi kan tadi kan perjamuan kudus, tidur, tiba-tiba tengah malam dibangunin. Kenapa? Semua anak Fir'aun mati dan mereka diusir. Dan mereka keluar kan. Nah saudara, ini loh luar biasanya. Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi saudara, segala, artinya gak ada yang ketinggalan karena sakit. Gak ada yang ketinggalan gara-gara kematian. Kenapa bisa semuanya kebawa? Padahal saudara, 3 juta orang lebih. Gak usah 3 juta, kita di sini berapa sih? Kita 100 orang lebih, pasti ada yang lagi flu. Ya kan saudara ya? Ada yang gak datang lagi sakit. Ya kan? Ini 3 juta lebih. Saudara, dari sini kita belajar sama-sama betapa powerfulnya perjamuan kudus itu. Amin. Dan ini hanya bayangannya saja loh. Yang sekarang setiap kali kita perjamuan kudus, kita makan the real perjamuan kudus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Nah, saya bukain firman-Nya yang membuktikan ini. Mazmur 105:37. Ini bahasa Indonesianya saya harus coret karena terjemahannya nggak pas. Oke. Nah, di bahasa Inggrisnya saudara yang pas, dia bilang he brought them forth also with silver and gold. Itu yang tadi kita baca. Benar ya saudara, dia bawa keluar, dia Tuhan kajiankan mereka bermurah hati membawa emas dan perak. Amin saudara ya. Oke ya. Dan saudara,
Ini yang saya mau garis bawahi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, there was not one feeble person among the tribes. Not one feeble person. Tidak ada satu orang pun, jangankan sakit saudara. Feeble itu artinya lemah. Yang lemah aja nggak ada. Wow. Yang lemah aja nggak ada. Apalagi sakit. Gak ada yang pass away juga. Alkitab mencatat dengan jelas kuasa perjamuan kudus. Nah, jadi tujuan saudara, setiap kali kita mengambil, kenapa kita mengambil perjamuan kudus? Karena sebenarnya perjamuan kudus itu dengan jelas tujuannya adalah memberikan kepada tubuh kita kesehatan. Amin saudara. Dan memberikan kepada jiwa kita kehidupan. Memberikan kepada tubuh kita kesehatan dan memberikan kepada jiwa kita kehidupan. Ini tadi perjanjian lama. Dan kita bisa lihat betapa powerfulnya. Perjanjian baru ya, di Korintus ada bicara mengenai perjamuan kudus. Tapi terus terang, perikop itu agak sedikit kontroversi. Nah makanya kita mau bicara pagi ini. Ya, oke, kita akan buka di 1 Korintus 11 ayat 17. Kalau saudara buka Alkitab saudara, di situ aja judulnya tuh sudah kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Jadi ada yang salah yang dilakukan oleh jemaat Korintus dulu tentang perjamuan kudus. Dan ini kita yang mau belajar pagi ini. Aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan di antara kebaikan sudah mengatakan keburukan. Pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab tiap orang mengaku makan sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mampu. apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah Tuhan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kami katakan. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa yang cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Aku lompat langsung ke ayat 34. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau... Ya, oke, saudara. Nah, oke. Ini tadi kita lihat ya, ada yang salah nih ya di sini ya. Beda banget kuasanya sama yang terjadi tadi di perjanjian lama. Nah, saudara, kita akan bahas satu-satu ya. Oke ya. Apa yang terjadi sih di sini gitu ya. Kita lihat dulu ayat 23. Kenapa kita perjamuan kudus? Yesus bilang, dan ini diulang lagi di kitab Korintus, dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Do this in remembrance of me. Lakukan ini setiap kali kamu mengingat Yesus. Iya kan, bahasanya gitu kan? Lakukan ini setiap kali kamu mengingat Yesus. Oke, kemudian berikutnya. Dan kemudian kepada cawan itu dikatakan juga, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan
Yesus. Bahasa Inggrisnya itu jelas banget. Do this as often as you drink it. As often as. Sesering mungkin. Benar nggak? Saudara lihat bahasa Inggris ya. Jelas banget Alkitabnya bilang as often as. Jadi saudara, Tuhan bilang setiap kali kamu ingat aku, perjamuan kudus. As often as. Sesering mungkin. Dan kemudian ayat berikutnya. Lagi-lagi diulang saudara. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ya, sesering mungkin kamu makan tubuh ini dan minum darah ini, kamu sedang menyatakan, memproklamasikan kematian Tuhan, apa yang Dia bayar buat kamu. Saudara, kita lihat sama-sama di sini ya. Kenapa kalau saudara mungkin dari gereja lain gitu ya, saudara datang ke NLAK, kenapa di NLAK ini perjamuan kudusnya setiap kali ibadah sih? Ini kalau saudara ke gereja lain, mungkin perjamuan kudusnya ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Benar ya saudara? Kita harus tahu dong apa yang kita lakukan, alasannya kenapa. Saudara, kenapa kita melakukan perjamuan kudus sesering mungkin? Karena ini saudara, as often as, do this as remembrance of me, as often as. Sesering mungkin. Amin saudara ya. Nah, oke. Kemudian tapi ini tadi ada yang salah ya saudara ya di sini ya. Nah, kita mulai ada yang salah ini di ayat 21. Ini tadi judulnya kesalahan-kesalahan yang terjadi. So pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dulu sehingga seorang lapar dan seorang mabuk. Artinya apa? Memang kamu nggak punya rumah untuk makan. Emang kamu nggak punya rumah untuk minum. Saudara, apa yang terjadi? Perjamuan kudus zaman dulu itu beda sama kita yang sekarang. Kalau kita yang sekarang ini kan, kalau zaman dulu itu roti beneran roti. Buat kita gampangnya gini. Perjamuan kudus zaman dulu itu nasi. Zaman dulu tuh perjamuan kudusnya tuh makan berat. Karena orang sana kan makanan pokoknya roti. Jadi kita bilang gini, oke, perjamuan kudusnya makan nasi. Nah, saudara kebayang ya? Oke ya. Nah, jadi saudara, kemudian wine-nya tuh bener-bener wine. Apa yang terjadi? Waktu itu benar-benar perjamuan kudusnya itu adalah all you can eat. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang aji mumpung. Tiap minggu ke gereja, kenapa? Makan gratis. Wine-nya free flow. Wine-nya free flow, akhirnya mabok. Wine kan mahal. Beli sendiri tekor, di gereja kesempatan. Ini yang terjadi, saudara. Saya lihat kan, makanya Alkitab tulis begini, emang kamu memalukan orang. Beneran ya anak Tuhan gitu ya, saudara ya. Ini yang terjadi waktu itu. Saudara, kita lihat lagi deh. Ayat 34 tadi yang terakhir kita baca. Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumah. Nah, itu yang terjadi, yang membedakan mereka sama kita. Nah, sekarang kita lihat nih. Terus kalau mereka salah, ini kayak apa nih, gitu kan ya. Coba kita lihat tadi yang ayat 27. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, pada sudah itu dia makan roti dan minum darah Tuhan. Apa maksudnya menguji dirinya sendiri? Maksudnya, itu ada di ayat berikutnya. Di ayat 29-nya. Apa maksudnya menguji dirinya sendiri itu? Lihat di sini. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Lihat nggak? Kenapa? Karena dulu saking enaknya di gereja setiap minggu all you can eat, mereka ini akhirnya banyak penyusup, intruder. Ya, gitu deh. Oke ya. Orang-orang yang datang tanpa mengakui Yesus. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi hanya untuk all you can eat. Hanya untuk mabok. Oke saudara. Dan ini yang dikatakan ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke saudara. Sudah tahu kalau kita di luar Kristus, kita itu semuanya tidak ada pertolongan. Penghukuman setiap saat. Apa saja datang dalam hidup kita. Ini yang terjadi saudara. Nah kemudian golongan berikutnya, golongan apa lagi yang ada di gereja pada waktu itu? Ya, itu tadi yang saya bilang tadi, golongan pertama, penyusup. Nah, orang-orang yang datang tanpa menghormati Tuhan. Oke, yang kedua,
ternyata waktu itu juga ada orang-orang yang datang, dia sudah lahir baru, oke, tapi attitude-nya salah, sikap hatinya salah, manner-nya salah. Jadi walaupun mereka udah lahir baru, ininya belum diperbarui, oke ya, sikap hatinya salah. Dia nggak ngerti kuasa perjamuan kudusnya, jadi ya udah sama kayak orang belum bertobat tadi, makan all you can eat, ikutan mabok. Yang dimaksud di sini menguji dirinya ini maksudnya apa? Ya, maksudnya tuh gini loh saudara. Kita ngerti siapa kita dalam Tuhan, ya. Oke, tolong bukain ayatnya deh. Kita bukain ayatnya aja. Oke, 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Siapa di antara saudara di sini yang mengakui bahwa saudara lah ayat ini? Amin saudara. Saudara sudah dikuduskan, saudara sudah disucikan, saudara sudah dibenarkan. Amin. Oke. 251, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa di kayu salib supaya di dalam Yesus kita semua dibenarkan oleh Allah. Oke. Dan di Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman buat semua yang di dalam Kristus. Saudara semua di dalam Kristus? Amin. Saudara terima Yesus? Amin. Tidak ada penghukuman buat semua yang di dalam Kristus. Berarti kalau kemudian saudara, ada orang-orang tadi yang salah sikap hati waktu mengambil perjamuan kudus, Tuhan hukum nggak? Tuhan hukum nggak kalau gitu? Roma 8 ayat 1-2, tidak ada penghukuman buat semua yang dalam Tuhan. Berarti Tuhan hukum nggak? Tidak. Tuhan tidak menghukum. Kenapa Tuhan tidak menghukum? Apakah Tuhan pelin-pelan? Tuhan tidak pelin-pelan. Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Bedanya adalah semua penghukuman yang harusnya saya dan saudara terima, sudah Tuhan timpakan semua kepada Yesus. Semua murka Allah yang harusnya kita terima karena dosa kita, sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga sekarang saudara, waktu Tuhan melihat kepada saudara dan saya, ya memang kita masih bisa salah, kita masih bisa punya kelemahan. Tetapi waktu Tuhan melihat kepada kita sekarang, Tuhan melihat kepada anaknya Yesus. Amin saudara. Dan sekarang waktu Tuhan melihat kita, sudah habis saudara penghukumannya yang harusnya buat kita. Sudah habis semua, karena semuanya sudah selesai di kayu salib Yesus. Nanti saudara, akhir zaman ada murka terakhir Tuhan, tapi itu bukan untuk kita lagi. Karena waktu itu kita sudah diangkat, sudah selesai. Ya. Jadi sekarang saudara, kalau ada orang-orang yang salah tadi waktu ambil perjamuan kudus, apakah Tuhan menghukum mereka? Enggak. Nah tapi, ada tapinya, Tuhan gak menghukum, benar kan? Oke. Nah tadi kita belajar sama-sama bahwa perjamuan kudus itu very powerful. Kita lihat sama-sama bagaimana di perjanjian lama kita lihat habis makan itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang mati. Harusnya semua kita waktu kita makan perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, kuasa perjamuan kudus itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara, kita semua sehat, kita semua panjang umur, ya. Kita semua punya kehidupan Allah. Tetapi saudara, ini dia. Karena orang-orang ini gak ngerti, kemudian all you can eat, kemudian mabok. Kasiannya adalah mereka tidak mendapatkan kuasa yang seharusnya mereka terima dari perjamuan kudus itu. Harusnya habis makan perjamuan kudus mereka ada yang lemah nggak? Gak ada. Ada yang sakit nggak? Gak ada. Ada yang meninggal nggak? Harusnya enggak. Maksudnya meninggal sebelum waktunya ya. Oke ya saudara, harusnya nggak ada. Tapi karena mereka nggak ngerti dan attitude-nya nggak benar, makanya banyak di antara jemaat itu yang begini walaupun tiap minggu perjamuan kudus. Saya ngerti ya, Tuhan tidak menghukum bagi semua orang percaya. Tapi Tuhan mau kita hidup berkemenangan.
Tuhan gak mau kita hidup dalam kekalahan. Dan Tuhan tulis ini kenapa? Tuhan sedih kenapa orang-orang ini menikmati perjamuan kudus, menikmati maboknya, tapi mereka juga tidak menikmati, masalahnya mereka tidak menikmati kuasa yang terjadi dalam perjamuan kudus itu. Adanya mereka lemah, sakit, mati muda. Nah, jadi saudara, sekarang kita lanjut nih ya. Kalau gitu, di beberapa gereja, ya, dikatakan kalau orang datang ke sini, anak-anak jangan ambil perjamuan kudus. Atau dikatakan kalau orang belum dibaptis nggak boleh ambil perjamuan kudus. Tapi saudara, saya sekarang gini, saya mengajarkan saudara kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan di Andalaka? Kalau orang datang ke sini, orangnya belum lahir baru, datang ke sini, boleh nggak diambil perjamuan kudus? Tadi ya, tujuan perjamuan kudus apa? Yesus bayar tubuh kita, oke, dan memberikan kepada kita kehidupan. Waktu dia makan tubuh dan darah Kristus, tadi dikatakan di sini bahwa dia harus mengaku Yesus. Kalau orang datang ke sini, ya, dia belum percaya Yesus. Oke. Waktu dia ambil itu, berarti dia tahu dong, ini tubuh dan darah Kristus. Tapi sebenarnya dalam hatinya waktu dia ambil, dia mengakui nggak ini tubuh dan darah Kristus? Iya. Jadi sebenarnya orang belum lahir baru, dia perlu nggak perjamuan kudus? Perlu. Justru dengan begitu salah satu sarana untuk apa? Dia mengakui Yesus itu ada loh. Yesus itu membayar dosa saya loh. Justru orang yang belum lahir baru perlu perjamuan kudus. Anak-anak perlu perjamuan kudus nggak? Perlu. Oke ya saudara. Jadi makanya di sini tidak ada larangan apapun bagi siapapun untuk orang mengambil perjamuan kudus. Kenapa? Karena semua orang perlu Yesus. Amin ya saudara. Nah, intinya perjamuan kudus itu apa? Inti setiap kali kita melakukan perjamuan kudus adalah, intinya adalah saudara, remembrance. Mengingat apa yang Tuhan sudah bayar buat kita. Di situ intinya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Nah, terus saudara, pakai apa? Di sini kita pakai ini kan? Oke. Kalau suatu saat rotinya ganti nih sama biskuit nih, boleh nggak nih saudara? Boleh. Boleh saudara. Ya, nasi boleh. Kenapa saudara? Oke ya, ini gini loh, roti, oke, lambang daripada tubuh Kristus. Oke, jadi saudara, zaman dulu itu mereka tadi saya bilang mereka pakai roti gede kan? Iya kan saudara ya? Jadi masalahnya bukan di bentuk fisiknya. Masalahnya ada di mengingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Jadi saudara kepepet nih ya. Saudara lupa bawa perjamuan kudus. Mau doain orang sekarat di rumah sakit. Saudara masa cari-cari hosting dulu di mana gitu saudara ya. Gak gitu saudara ya. Jadi sekarang oke, ada apa? Oh, ada biskuit. Ya udah, minta ya biskuitnya. Perjamuan kudus. Kalau nggak ada anggur, aduh cari-cari dulu anggur, susah banget kan saudara kan? Oke, ini lagi mau kasih perjamuan kudus gimana? Ada apa? Ada teh, ya udah teh. Gak apa-apa. Kenapa? Ini hanya sarana. Tapi puasanya ada di mana? Mengingat apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Ini saudara. Nah, terus, jadi kita udah lihat tadi ya, as often as. Oke, jadi seberapa sering kita mengambil perjamuan kudus? Sesering mungkin. Nah, kalau sesering mungkin, oke, kita ibadah, kita perjamuan kudus, oke. Terus, boleh nggak perjamuan kudus sendiri di rumah? Boleh. Kenapa? Dikatakan as often as. Masalahnya, dan dikatakan itu as remembrance of Jesus. Setiap kali kita mengingat Yesus. Jadi saudara, kalau harus gini, perjamuan kudus, harus ada gembala loh. Harus ada gembala yang diurapin, minta perjamuan kudus. Saudara, masa setiap hari mau perjamuan kudus tunggu gembala dulu? Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya, tadi kita baca saudara ya. Gak ada ayatnya. Jadi saudara, setiap dari kita, 1 Korintus 11 ini, Alkitab ini, Paulus tulis, ini berbicara kepada semua jemaat. Semua jemaat. Oke, berarti semua jemaat Allah. Saudara sini semua jemaat Allah. Amin saudara. Saudara semua jemaat Allah berhak
mengambil perjamuan kudus kapan saja saudara membutuhkan. Amin ya saudara ya. Nah, sekarang kita lihat kuasanya. Apa yang terjadi? Kuasa apa yang terjadi waktu kita mengambil perjamuan kudus? Waktu kita ambil hosti ini, tadi kita lihat sama-sama bahwa tidak ada yang lemah, oke? Tidak ada yang mati muda, oke? Saudara tahu kenapa Yesus harus mati umur 33 di kayu salib? Yesus membayar semua kutuk mati muda yang harusnya kita terima. Di Yesus sudah mati muda untuk kita, supaya kita semua hidup berumur panjang. Amin saudara ya. Mazmur 118:17, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin saudara. Aku tidak akan mati, ini dikatakan Daud waktu dia masih muda saudara. Ya, maksudnya itu adalah aku nggak akan mati muda, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita makan roti ini, kita ingatkan Tuhan, Tuhan janji loh Tuhan, aku tuh nggak akan mati muda. Tuhan sudah bayar kutuk mati muda aku. Aku akan hidup berumur panjang dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin saudara. Ya, oke. Nah berikutnya. Tadi saya udah bilang bahwa hanya boleh dipanggang. Jadi saudara, waktu kita makan hosti ini, kenapa hanya boleh dipanggang? Panggang itu bicara mengenai murka Allah. Karena semua murka Allah, seperti yang kita bahas tadi, sudah ditumpahkan kepada Yesus. Sehingga sekarang, waktu Tuhan melihat kepada kita, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi murka Allah. Dan waktu kita ambil perjamuan kudus itu, terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman. Saudara, semua murka Allah atas aku sudah ditanggung sama Yesus. Sudah selesai. Sekarang, waktu aku makan roti ini, yang ada hanyalah anugerah Tuhan berkelimpahan atas hidupku. Amin saudara, ya. Dan tadi kita tahu bahwa Yesus membayar semua sakit penyakit kita ya saudara ya. Amin ya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oke. Nah, kita lihat. Tadi kita baca bahwa dia makan itu yang tadi Keluaran 12 ayat 89. Kan dibilang jangan dipanggang. Nah, ini dia. Lengkap dengan kepala, kaki, isi perut. Artinya semua kan? Utuh kan? Dari kepala sampai semua nih. Kenapa sih makan semuanya? Ini bicara apa? Bahwa Tuhan membayar semua sakit penyakit kita. Walaupun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang ada namanya di dunia ini yang Tuhan tidak bayar. Kita buka firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 4-5. Ini nubuat mengenai apa yang Yesus lakukan buat kita. Dan kita lihat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Namun kita mengira dia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi ia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita, ia diremuk karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oke, saudara, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Apakah dikatakan ada penyakit yang exception gitu? Gak ada kan? Berarti Tuhan mau kasih tahu, tidak ada satu penyakit pun yang Tuhan tidak bayar. Jadi apapun namanya sakit penyakit, waktu kita ambil hosti ini, kita harus usir dalam nama Yesus. Kita harus proklaim, penyakit apapun tidak boleh datang dalam hidup saya, karena semuanya Tuhan sudah bayar. Amin saudara ya. Oke. Nah, tadi saya ingin coba balik ke 1 Korintus 11 ayat 30 itu. Tadi ini yang terjadi kan sama jemaat itu. Waktu mereka makan tidak dengan pengertian yang benar, Tuhan tidak menghukum. Oke. Tapi mereka kan lemah, sakit, dan sudah sedikit meninggal. Oke. Sekarang, saudara, kita semua sudah mengerti kuasanya perjamuan kudus kan? Sebaliknya, buat kita semua di sini yang sudah mengerti kuasa perjamuan kudus, dan waktu kita mengambil perjamuan kudus ini,
dengan attitude yang benar, dengan pengertian yang benar, dengan manner yang benar. Oke, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, saudara, harusnya kebalikan dari ini semua. Jadi saudara, bukannya lemah, kita akan menjadi kuat. Bukannya sakit, kita akan menjadi sembuh. Amin saudara. Dan bukannya meninggal, kita akan berumur panjang. Amin saudara. Yes, itu yang Tuhan mau kasih sebagai kemenangan buat gereja. How powerful it is when we understand. Sekarang kita pindah ke darah Yesus. Apa yang kita lakukan? Kuasa apa yang terjadi waktu kita makan anggur ini? 1 Korintus 1 ayat 7b mengatakan bahwa darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Nah, tadi kita ingat ya, kunci perjamuan kudus apa? Remembrance. Oke, mengingat. Jadi saudara, waktu kita ambil anggur ini, kita mengingat bahwa darah Yesus sudah menyucikan saya. Tuhan, terima kasih. Darahmu sudah menyucikan saya. Sehingga sekarang, next slide yang tadi, saya bisa masuk ke tahta kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Kenapa? Karena saya sudah disucikan. Tuhan makasih ya, karena Tuhan sudah bayar dosa saya. Sekarang saya bisa masuk ke tahta kasih karunia Tuhan setiap saat dan mendapat pertolongan pada waktunya, dan Tuhan pasti mendengar. Karena sekarang kan saya anak Tuhan. Dengan kata lain kita bilang bahwa Tuhan sekarang menjawab semua doa-doa saya. Amin saudara. Ya, oke, lanjut. Itu satu. Kedua, apa yang Tuhan lakukan dengan waktu kita minum anggur ini? Imamat 17 ayat 12. Ya, itu di Perjanjian Lama dulu. Ya, orang Israel itu nggak boleh makan darah. Kenapa? Karena rupanya di dalam darah itu ada kehidupan. Jadi bangsa Israel itu Tuhan larang makan darah karena kalau mereka makan darah, karena di darah itu ada kehidupan, maka nanti ada yang kehidupan itu ada yang transfer kepada umat Tuhan. Makanya Tuhan bilang mereka jangan makan darah. Kita lihat ya. Jadi di dalam darah tadi ada apa? Kehidupan. Dan kalau kita makan darah, Tuhan larang mereka karena waktu kita makan darah itu ada yang transfer. Karena ada kehidupan kan? Bagaimana kalau yang kita ambil darah Kristus? Ada kehidupan Allah di dalam anggur perjamuan kudus ini. Dan waktu kita makan anggur ini, waktu kita minum anggur ini, kehidupan Kristus akan ditransfer ke dalam setiap kita. Jadi waktu kita makan ini, saudara kebayang, kehidupan Kristus ditransfer. Sifat Kristus, karakter Kristus, pikiran Kristus, hikmat Kristus ditransfer ke dalam diri kita. Saudara kebayang, ini mental Kristus ditransfer ke dalam kehidupan kita. How powerful it is. Amin saudara. Ya. Oke. Nah, jadi saudara, saya akan tutup dengan ini. Kenapa sih selama ini kita perjamuan kudus terus tiap minggu, tapi kuasanya belum kelihatan? Pertama, karena sebenarnya waktu kita nggak perjamuan kudus banyak yang belum ngerti. Benar nggak saudara? Saudara tadi baru dibukain nih betapa besar kuasa perjamuan kudus ini. Ya kan, kita ngambilnya sebagai rutinitas. Ya kan, seringkali seperti itu, rutinitas. Ya udah perjamuan kudus gitu kan ya. Oke saudara ya. Nah, kedua, saudara, lihat ya tadi ya. As often as. Ya, lakukan itu sesering mungkin. Kalau kita sakit, kita minum obat kan? Iya. Kenapa kita minum obat? Karena kita percaya obat itu bisa sembuhin kita. Oke. Sekarang saudara, kita percaya nggak perjamuan kudusnya ada kuasanya? Amin. Kalau gitu, kenapa nggak kita ambil perjamuan kudus ini? Karena toh ini lebih berkuasa daripada segala obat. Benar nggak saudara? Setuju nggak? Setuju kan? Nah, saudara, ada satu orang, tapi bukan di jemaat sini. Dia mengalami ini. Ini satu saya cerita dari sekian banyak kesaksian dengan perjamuan kudus.
Jadi orang ini, dia tuh harus operasi jantung karena ada yang bocor. Dia kan harus minum obat jantung terus ya saudara, sekian bulan sebelum operasi itu terjadi. Tapi kemudian dia bilang kayak gini, iya ya, saya minum obat dokter. Kenapa saya nggak ambil perjamuan kudus? Saya percaya obat dokter, tapi harusnya saya lebih percaya sama ini. Saya bisa minum obat dokter 3 kali sehari. Kenapa saya cuma perjamuan kudus seminggu sekali? Jadi akhirnya orang ini memutuskan, dia ambil perjamuan kudus seperti minum obat. Oke, dia bilang saya minum obat 3 kali. Oke, saya perjamuan kudus 3 kali sehari. Tapi ini nggak ada di ayat nih saudara. Ini cuma ini apa yang orang ini dapat. Oke saudara, ini nggak ada ayat firman Tuhannya. Oke ya, ini yang dia konviksinya dia. Oke, jadi dia ambil perjamuan kudus setiap hari 3 kali sehari seperti minum obat. Dan dia belajar mengenai kuasa perjamuan kudus yang tadi kita bicara itu. Dia mengerti kuasanya dan dia confess setiap kali dia ambil perjamuan kudus. Saudara, pas saat dia mau operasi, oke saudara, dokter kan mengecekkan terakhir sebelum operasi ya. Dokternya kaget saudara, nggak jadi dioperasi, nutup lubangnya. Wow, miracle happens. Kenapa saudara? Ada kuasa di sini yang Tuhan sudah bayar. Kuasa itu terjadi waktu kita mengambil perjamuan kudus dengan pengertian yang benar. Dan dia lakukan sesering mungkin untuk mengingat apa yang Yesus sudah bayar buat dia. Sudah lihat ya tadi, kalau perjanjian lama bayangannya dia segitu powerful. Apalagi sekarang kita kan, kita ngambil real. Ya walaupun ini bukan tubuh Kristus, tapi kita tahu Yesus sudah real mati buat kita. Darahnya sudah real tercurah buat kita. Jadi waktu kita ambil ini sekarang saudara, ini bukan lagi bayangan. Kalau yang dulu bangsa Israel aja segitu powerfulnya, apalagi sekarang kita yang makan perjamuan kudus hari ini. Dengan pengertian yang benar. Mereka itu nggak tanpa pengertian, saudara. Mereka nggak ngerti loh. Tuhan suruh mereka apa. Tapi kuasanya aja segitu. Apalagi kita waktu kita ambil dengan pengertian yang benar.